Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku, kita lanjut membaca buku ini tentang bab tafakkur hakiki atau diam hakiki. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Melestarikan kerohanian Islam yang nyaris punah. Tafakur secara umum awam artinya berpikir, merenung atau berkontemplasi. Islam menjadikan aktivitas berpikir sebagai perintah syariat paling awal, yaitu Iqra, yang kemudian ditindaklanjuti dengan anjuran menuntut ilmu sampai liang lahat. Tafakur secara khusus khawas dalam Islam mengacu kepada 2 kegiatan, yaitu menggali isi Quran dan memikirkan alam ciptaan, tadabbur alam. Ini mengisyaratkan adanya kaitan yang erat antara Quran dan seisi alam, bahwa seisi Quran itu menceritakan tentang kita dan seisi alam itu sebabnya dikatakan Islam itu satu maha ruang dan satu semesta alam. Kiai Haji Undang Syiraj. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, yang artinya, maka apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa, Quran 4 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'alal qulubin aqfaluha, yang artinya, maka apakah mereka tidak merenungi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad, Quran 47 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran, Quran 3 ayat 190-191. Aktivitas bertafakur sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau meyakini bahwa bulan, bintang, dan matahari itu bukan Tuhan. Aktivitas bertafakur juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga beliau diangkat menjadi pribadi penutup kenabian dengan mandat Iqra. Terbukti sudah bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ajaran yang segaris dengan millah Ibrahim. Terbukti sudah bahwa ujung dari setiap perenungan yang benar pasti akan berujung pada awal yang paling awal, yaitu Tuhan. Jika tafakur umum dan khusus ialah memikirkan alam ciptaan, tafakur secara khusus di dalam khusus hawasul hawas ialah aktivitas memikirkan pencipta alam. Dengan demikian, memikirkan alam ciptaan menggunakan pikiran dan perasaan, sedangkan memikirkan Tuhan itu tidak menggunakan pikiran dan perasaan. Memikirkan Tuhan tidak menggunakan pikiran dan perasaan, karena setiap yang bisa dipikirkan dan setiap yang bisa dirasakan itu bukan Tuhan. Memikirkan Tuhan tidak menggunakan pikiran dan perasaan itu maksudnya dengan cara mendiamkan pikiran dan perasaan. Mendiamkan pikiran dan perasaan itulah disebut diam hakiki, yaitu diam yang bukan diterapkan pada jasad, karena diciptakannya jasad memang untuk digerakkan, melainkan diam yang diterapkan pada hati. Maka mendiamkan pikiran dan perasaan itulah disebut mendiamkan hati. Mendiamkan atau mempaus di seran dalam hati itulah disebut tafakur hakiki. Dari tafakur umum kita sampai pada tafakur khusus. Dari tafakur khusus kita sampai pada tafakur khusus di dalam khusus. Bukankah arti itu peningkatan derajat pemahaman dan amalan? Itulah sebabnya ilmu tauhid hakiki itu disebut ilmu dan amal kalangan khawasul khawas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafasakhu yafasakhallahu lakum wa idza qila shuju fanshuju yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah, Quran 58 ayat 11. Di sepanjang uraian buku ini, Anda sudah beberapa kali membaca bahwa diam hakiki ini ialah sebenar-benar rukun qalbi di dalam setiap ritual ibadah agama Islam. Bahkan pada beberapa bagian juga sudah penulis berikan petunjuk cara melakukan diam hakiki yang dimaksud khususnya pada subbahasan Nur Ilahi dan Nur Muhammad. Jadi sesungguhnya bab ini dapat dikatakan sebagai bab penegasan yang khusus merangkum perihal rukun qalbi ini. Ini dilakukan agar para pembaca buku ini memperoleh kepahaman yang menyeluruh dan keyakinan yang tajam perihal sebenar rukun qalbi yang hampir punah ini. Dikatakan hampir punah karena memang pada kenyataannya para ulama, dai, dan mubagligh masa kini terbukti lebih banyak membicarakan soal hukum, amal, dan akhlak dalam ceramah-ceramahnya. Silahkan Anda cek tausiah kebanyakan ulama yang Anda ketahui isinya berkisar pada pembicaraan hukum halal haram, sunnah bid'ah, surga neraka, manfaat amal, dan berakhlak yang baik. Anda hanya diberitahu lakukan ini dan jangan lakukan itu supaya Anda selamat dan masuk surga. Intinya semua itu dilakukan dengan paradigma untuk Anda juga. Contohnya, supaya rezeki lancar, ulama menganjurkan kita melakukan sholat duha. Maka ketika Anda melakukan sholat duha itu hati Anda tertuju pada faidah amal. Anda sholat duha karena ingin dilancarkan rezeki. Padahal di dalam sholat Anda mengucapkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am, Quran 6 ayat 162. Bukankah hal seperti ini ironis sekali? Semuanya untuk Anda, untuk urusan dunia Anda, kapan untuk Allahnya? Ada juga ulama yang menganjurkan Anda memperbanyak sedekah agar dimudahkan segala urusan atau dimudahkan dalam membayar utang. Anda diyakinkan bahwa jika Anda memberi sekian harta, Allah akan membalas dengan lebih banyak lagi. Hilang ajaran ikhlasnya. Semuanya untuk Anda, untuk urusan dunia Anda, kapan untuk Allahnya? Jika tidak ada seorang pun yang menyampaikan perihal rukun qalbi yang benar dalam beribadah, selamanya umat Islam beribadah karena pamrih, bukan karena Allah, meskipun di lisan terucap lillahi ta'ala atau lillahi anta maqsudi. Jika tidak ada seorang pun yang menyampaikan perihal rukun qalbi yang benar dalam beribadah, selamanya umat Islam memakai rukun qalbi yang sifatnya menyembah nama atau makna bacaan bukan pada Allah langsung, meskipun di lisan terucap lillahi ta'ala atau lillahi anta maqsudi. Jika tidak ada seorang pun yang menyampaikan perihal rukun qalbi yang benar dalam beribadah, selamanya umat Islam berstatus muslim. Kapan menjadi mukminnya? Sedangkan bunyi hadis itu qalbun mu'min baitullah, bukan qalbun muslim baitullah, kan bunyi teks hadisnya. Ada juga kalangan yang begitu bersemangat membangkitkan khalifah. Bagaimana mungkin kekhalifahan bangkit jika ruhani kaum muslim belum terbentuk seperti pada zaman Rasulullah SAW, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in menegakkan Islam dengan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat sekaligus. Sedangkan kita di masa ini rata-rata bersyariat tanpa bermakrifat.
atau bermakrifat sambil membunuh syariat. Bagaimana mungkin bangunan Islam sekokoh masa lalu? Sebenar-benar umat Muhammad Rasulullah SAW itu yang bersyariat, bertarekat, berhakikat, dan bermakrifat sekaligus. Apa sumber ruhani kaum muslim itu kalau bukan rukun kolbi yang benar dan sahih? Bisa jadi khalifah yang dirindukan itu belum dikabulkan Allah, karena mayoritas muslim selama ini beribadah tanpa rukun kolbi yang benar dan sahih. Amal ibadah tanpa rukun kolbi yang benar sahih ibarat kendaraan tanpa bahan bakar, dapat sampai pada tujuan. Bahkan kalangan habaib yang mengklaim diri sebagai keturunan darah Nabi sekalipun tidak mengajarkan rukun kolbi diam hakiki ini, padahal sandaran dalil terkait rukun kolbi ini banyak. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena mereka tidak tahu atau memang sanad ilmu ini terputus. Jika sampai pada mereka, Allahu a'lam. Bertarekat di sini artinya bukan Anda wajib terdaftar sebagai anggota salah satu tarekat. Arti tarekat itu jalan beramal yang sampai pada Allah, bukan suatu perkumpulan berbasis agama. Buku lain, keterputusannya ilmu hakiki kebanyakan ulama masa kini ialah fakta bahwa dalam pembahasan asal-usul manusia mereka hampir semuanya memulai dari surat Al-Insan ayat 2. Al-Insan ayat 1 dilewatkan begitu saja, padahal pada ayat yang ke-1 itulah sumber segala kelebihan potensi manusia sebagai makhluk ketuhanan, sebagai khalifah di muka bumi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sedangkan ulama itu pewaris kenabian. Sangat langkah untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali ulama yang menyampaikan betapa sebenar-benar pondasi dari hukum, amal, dan akhlak syariat itu akidah. Sangat langkah untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali ulama yang menyampaikan diam hakiki itu rukun kolbi, dan rukun kolbi itu amalan ruhani yang menggerakkan amalan jasadi. Amalan ruhani itu pondasinya ilmu akidah. Ingat, Islam dibangun dengan akidah dan syariah. Jika umat Islam hanya memandang agama berupa sebentuk amal dan akhlak syariat, tidak ada bedanya dengan umat agama lain yang juga punya konsep amal dan prinsip akhlak yang mirip di dalam keberagamaannya. Yang membedakan Islam dengan bukan Islam itu akidah. Hanya Islam yang menyatakan Tuhan itu tidak sama dengan segala sesuatu. Adapun dalam urusan syariat, beberapa yang ada di Islam juga ada di agama lain, seperti berdoa, berpuasa, berziarah, bersedekah, berbuat baik pada orang tua dan sesama, dan lain-lain. Jika kepemahaman akidah Anda pincang pulalah amal syariat Anda. Jika kepemahaman akidah Anda pincang, bisa jadi Anda baru disebut bersyariat secara Islam, tetapi berakidah secara kafir. Jika kepahaman akidah Anda tidak sampai pada ilmu dan amal ruhani, tidak ada ruhnya lah amal jasadi Anda. Ingat, ikhlas itu ruh bagi amal. Amal yang didasari pamrih sama sekali tidak ada ruhnya. Amal yang tidak ada ruhnya, amal mati, amal sia-sia. Yang membedakan Islam dengan bukan Islam itu akidah, termasuk agama, bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Semua dari Tuhan untuk Anda. Kapan dari Anda semata-mata untuk Tuhan? Semua untuk Anda, untuk urusan dunia Anda. Kapan untuk Tuhannya? Bukankah Allah berkehendak untuk dikenali sehingga diciptakanlah makhluk
Itu sebabnya dikatakan banyak orang mengetahui Tuhan, sedikit sekali yang mau mengenal Tuhan. Manusia selalu menyampaikan keinginannya pada Tuhan, tetapi keinginan Tuhan manusia banyak tidak mau tahu. Kiai Haji Undang Syirot. Begitu banyak orang soleh, begitu sedikit kekasihmu. Di sini kita tidak menyatakan bahwa beramal ibadah itu tidak penting atau akan sia-sia, tetapi beramal tanpa ilmu itu kesesatan yang nyata. Di sini kita mengingatkan sesama agar meluruskan kembali ruhani amal kita. Mendekatkan dirilah kalian kepada Allah dan luruslah dalam beramal. Ketahuilah bahwa seseorang tidak akan selamat masuk surga hanya dengan amal-amalnya saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang jeli akan mengerti bahwa yang diisyaratkan Rasulullah SAW pada sabda di atas bukan mengacu pada pelurusan rukun gerakan fi'li dan rukun bacaan qauli, melainkan pada rukun pandangan hati kolbi dalam kita beramal. Yang pertama dipandang Allah pada hambanya itu hati terlebih dahulu, baru kemudian Allah memandang pada amalnya. Bukankah sudah jelas bahwa amal ibadah yang didasari riya itu tidak diterima Allah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan tidak pula harta-harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW mengantarkan umat pada Tuhannya, bukan mengantarkan umat pada amal, pahala, dan surga. Sebenar ulama pewaris kenabian ialah yang melakukan hal yang sama dengan Nabi. Tidak ada seorang pun dari kalian yang amalnya bisa menyelamatkan dirinya. Lantas para sahabat bertanya, termasuk engkau juga tidak bisa menyelamatkan? Beliau menjawab, aku juga tidak bisa menyelamatkan kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat-Nya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengantarkan umat pada Tuhannya, bukan mengantarkan umat pada amal, pahala, dan surga. Siapa yang paling berkewajiban meluruskan cara umat beramal ini kalau bukan para ulama, habaib, buya, dai, ustad, dan gus yang punya banyak pengikut, terkenal, terkemuka, dan perkataannya didengar massa. Bunyi hadisnya pun ulama pewaris kenabian, bukan kami umat yang pewaris kenabian. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengantarkan umat pada Tuhannya, bukan mengantarkan umat pada amal, pahala, dan surga. Sebenar ulama pewaris kenabian ialah yang melakukan hal yang sama dengan Nabi SAW. Barang siapa ingin mengetahui kedudukannya dalam pandangan Allah, hendaknya ia memeriksa kedudukan Allah di dalam hatinya. Syekh At-Taillah Asy-Syakandari dalam kitab Al-Hikam.